Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita akan membahas dari kitab Al-Wajiz, pembahasan tentang As-Siyam, tentang puasa. Mengingat bulan Ramadan sudah hadir di depan mata, dan salah satu atau ibadah yang paling agung di bulan tersebut adalah berpuasa. Dan sebaik-baik persiapan menyambut suatu ibadah adalah menyambutnya dengan ilmu, sehingga seorang hamba dapat melaksanakan ibadah tersebut berdasarkan ilmu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Balaghallahu ila Ramadan wa mufiqna fihi bil ilmi wal amali shalih. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, kitabus siyami, kitab membahas tentang puasa. Qala hukmuhu, kemudian beliau memulai pembahasan ini dengan penjelasan tentang hukum puasa. Maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan, apa hukumnya? Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islami wa fardhun min faraidhihi. Puasa Ramadan itu adalah satu rukun di antara rukun Islam dan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban dalam Islam. Jadi beliau menegaskan bahwa hukum puasa itu wajib. Bahkan puasa itu salah satu amalan yang kedudukannya tinggi di dalam Islam, sebagai salah satu dari rukun Islam. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, ditulis, ditetapkan, diwajibkan bagi kalian
yaitu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang, yaitu umat-umat sebelum kalian, yaitu umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Al-ayatu ila qawlihi, terus sampai firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an yang diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan berupa hidayah wal furqan, dan pembeda antara al-haq wal batil. Faman syahida minkum syaraf al-yasum, barang siapa yang hadir menyaksikan, maksudnya hidup dan mukim, tidak safar, berada di negerinya pada saat bulan Ramadan tersebut, falyasum, ini perintah, maka berpuasalah. Ini penegasan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah SWT. Wal amru yaqtadil wujub, dan perintah itu menunjukkan wajib. Wa an ibni Umar qala, dan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyan Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji di Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan satu di antara 5 rukun Islam. Dari Al-Quran, dari Sunnah, menunjukkan tentang hukum dan kedudukan puasa di bulan Ramadan. Dalil yang ketiga, wajmatil ummatu ala wujubi siyami Ramadana. Dalil ketiga adalah ijma', yaitu ijma'ul ummah, ijma' semua ulama, semua ahli ilmu atas wajibnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Semua telah ijma' atas wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, sebagaimana ijma' bahwasanya puasa Ramadan adalah satu di antara rukun Islam. Allati ulimat minad dini bid-darurah, yang termasuk perkara dalam Islam yang harus diketahui, yang tidak boleh tidak diketahui. Setiap muslim harus mengetahuinya. Dan alhamdulillah semua muslim mengetahui hukum Ramadan. Dari yang paling tinggi pendidikannya, bahkan yang paling rendah pun pendidikan tahu kalau puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa anna munkirahu kafirun murtadun dari Islam, sebagaimana juga ijma' bahwasannya munkirahu, orang yang mengingkari puasa Ramadan, yaitu mengingkari disyariatkannya puasa Ramadan, atau mengingkari bahwa puasa Ramadan itu wajib, atau mengingkari puasa Ramadan itu rukun Islam, kafirun murtadun, dia kafir. Dia berarti orang yang mengingkari Islam,
Murtadun anil Islam, keluar dari Islam, murtad dari Islam. Ini hukum bagi siapa? Bagi orang yang mengingkari, hatinya mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan. Jadi perlu dibedakan antara orang yang tidak berpuasa tapi dia mengimani wajibnya Ramadan, wajibnya puasa, dengan orang yang memang hatinya mengingkari. Ya, orang yang tidak berpuasa, tapi hatinya iman bahwasanya puasa wajib, dia nggak puasa karena malas, ya, karena malas dan lain sebagainya, tanpa ada uzur syar'i. Tapi dia tahu, yakin puasa itu wajib, maka dia telah terjatuh dalam dosa besar, dosa yang sangat besar, yang sangat membahayakan dia, tapi tidak keluar dari Islam. Adapun orang yang mengingkari dengan hatinya wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad. Nah, beda di sini. Meskipun seandainya dia ikut berpuasa, kan, tapi hatinya mengingkari, kan nggak ada ubahnya antara dia dengan orang munafik. Soalnya orang munafik dulu demikian, dohirnya Islam, tapi hatinya kufur, hatinya mengingkari. Kemudian qala al-muallifu fadluhu. Kemudian beliau mengatakan lagi fadluhu, pembahasan tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Ini baik puasa secara khusus puasa Ramadan atau secara umum segala bentuk puasa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, pendorongnya untuk berpuasa iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan iman dengan janji Allah. Wahtisaban, yaitu berharap pahala. Tujuannya adalah berharap balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya semua dosa yang telah dia lakukan. Semua dia lakukan. Ini di antara keutamaan puasa Ramadan. Diampuni semua dosa orang yang berpuasa Ramadan ikhlas semata-mata karena Allah, karena berharap pahala Allah SWT semata. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyamah. Setiap amal manusia untuk dia. Setiap amal manusia untuk dia. Kalau ada seorang hamba beramal, sholat atau ibadah yang lain, membantu orang lain, itu sebenarnya untuk dia lagi. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh hamba itu sebenarnya dia beramal untuk dia. Nah, untuk dia. Bahkan seandainya dia membantu saudaranya, sebenarnya yang dia lakukan itu untuk dia. Maksudnya maksudnya untuk dia. Memang dohirnya seorang yang memberi kepada orang lain, dia memberi dari dia untuk orang lain tersebut. Tapi hakikatnya enggak. Karena semua yang dia lakukan akan kembali kepada dia, bahkan dalam bentuk yang lebih sempurna. Maka seperti itu harus menjadi orientasi seorang muslim, seorang hamba ketika beramal, ketika membantu orang lain. Dia membantu orang lain itu jangan seakan-akan dia orang yang terbaik di dunia. Seolah-olah dia telah berbuat baik kepada orang tersebut sehingga orang tersebut punya jasa,
punya hutang jasa sama dia, jangan. Salah. Justru sebaliknya. Dia beramal membantu orang lain, sebenarnya amal itu untuk dia. Kalau kita mau bahas bagaimana para salaf dahulu menjelaskan tentang yang demikian, bahkan ketika dia bisa bantu orang lain, dia berterima kasih sama orang itu. Karena kalau tidak ada dia tidak akan bisa berbuat kebaikan. Seperti itu. Seperti itu cara atau orientasi berpikir mereka. Nah, kata Allah SWT, setiap amal yang dilakukan seorang hamba itu untuk dia. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu dilakukan oleh hamba adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan membalasnya dengan kehendakku. Dengan kehendak. Kita tahu bahwasanya amal soleh atau kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, tapi terbatas 10 kali lipat, iya, atau lebih sampai 700 kali lipat, terbatas, banyak tapi terbatas. Tapi untuk puasa kata Allah, ana ajzi bihi, saya membalasnya dengan kehendak Allah, maksudnya dengan balasan yang tanpa batas. Ini apa namanya? Menunjukkan puasa itu spesial, ibadah yang spesial. Dan ini mencakup juga puasa selain Ramadan, mencakup juga puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah juga tercakup dalam kalimat puasa di sini. Wasiyamu junnah, wasiyamu junnah. Dan puasa itu adalah junnah, tameng, perisai atau pelindung. Maksudnya di sini pelindung seorang hamba dari api neraka. Dari api neraka. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum. Oleh karena itu, apabila telah datang hari di mana kalian berpuasa, fala yarfus, maka jangan rusak puasa kalian. Jangan kalian merusaknya. Dengan apa? Fala yarfus. Jangan kalian berkata dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Wala yashab, dan jangan berteriak. Jangan berteriak-teriak, karena ini termasuk perkara yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia aja nggak boleh, apalagi yang maksiat. Apalagi yang maksiat. Perkataan yang nggak ada manfaatnya, termasuk perbuatan yang nggak ada manfaatnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena di saat seorang berpuasa, setiap kebaikan yang dikerjakan itu nilainya lebih tinggi daripada amal yang sama dikerjakan dalam keadaan dia tidak berpuasa. Maka jangan sia-siakan ketika berpuasa, ini maknanya. Lebih besar ruginya seseorang ketika berpuasa menyia-nyiakan waktu dibanding ketika dia tidak berpuasa. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Itu perbuatan orang-orang yang bodoh, ngawur gitu kan. Bawa motor ugal-ugalan, bodoh. Jangan banyak-banyak contohnya, jauh. Fa in syata mau ahadun, di antara gambaran yang lebih jelas lagi. Di antara gambaran jelas lagi, bahkan bagaimana kita disuruh menjaga perkataan kita jangan sampai keluar kecuali yang bermanfaat. Kecuali yang bermanfaat, yang baik. Fa in syata mahu ahadun, seandainya ada orang ya yang mengolok-ngolokmu sementara kamu melakukan puasa, au qatalahu, atau mengajak kamu kelahi, falyaqul, maka katakanlah inni shaimun, tidak, saya enggak akan kelahi, tidak, saya enggak akan membalasmu, bukan karena saya takut, tapi inni shaimun, tapi saya puasa, marratain, saya berpuasa, ditegaskan, saya berpuasa. Jangan dilawan, jangan digubris, nggak penting, receh, ya.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini masih di antara keutamaan puasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Demi Allah. La khulufu fami shaimi atyabu inda Allah yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh khuluf itu bau mulut. Khulufu fami shaim, bau mulutnya seorang yang berpuasa itu bagi Allah lebih harum, ya, pada hari kiamat kelak daripada harumnya bau kasturi. Ini sangat harum sekali insyaallah taala. Kan dia beribadah, berpuasa itu dia tidak makan, tidak minum, jaga syahwat semata-mata karena Allah SWT. Maka Allah mencintai. Maka Allah mencintai ibadah puasa dan mencintai apa yang timbul karena puasa tersebut. Walisyaimi farhatan yafrahuma. Seorang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika datang berbuka, dia bahagia dengan berbukanya di dunia. Fa idza laqiya rabbahu, dan nanti di akhirat ketika dia bertemu dengan Tuhannya, fariha bi saumihi. Dia akan bahagia karena dia akan bertemu dengan pahala puasanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wa an Sahli bin Sa'din anna Nabiya qala, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. Namanya pas sekali. Ya. Yudkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa. Namanya pas sekali. Namanya pas sekali. Mana rayyan? Dari kata ray apa? Hah? Lah, ar-rayyan lah. Ar-rayyan itu orang minum. Ya bisa. Jadi ar-rayyan itu kalau orang lapar makan kenyang. Ya. Kalau orang haus minum, nah dia ar-rayyi. Ar-rawiyun. Ke situ. Jadi pas sekali. Memang balasan sesuai dengan amal. Orang-orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa di dunia, menahan haus. Menahan haus. Maka Allah Ta'ala balas buat mereka kebahagiaan. Semakin sempurna kebahagiaannya ketika nikmat-nikmat itu diberi simbol-simbol dengan simbol-simbol yang masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Lihat aja kan. Bagaimana simbol siapa nama-nama dari produk-produk, ya kan? Air, seger, gitu kan? Kan tambah mantap, ya kan? Ya sudah tahu air itu seger, tapi itu seger, gitu kan? Apa namanya ini nggak tahu namanya. Macam-macam namanya itu kan? Baru itu. Wasit. Mana tadi? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak bisa masuk selain mereka melalui pintu tersebut. Berarti pintu ini memang khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa. Ini umum, bukan cuma puasa Ramadan, tapi semua puasa. Semua puasa. Jadi ada pintu khusus untuknya. Spesial. Siapa yang tidak bahagia, ada pintu khusus. Ada pintu khusus buat dia. Wahai orang-orang yang berpuasa, kemarilah. Yuqalu aina shaimuna, melalui pintu tersebut dipanggil mereka. Mana orang-orang yang suka berpuasa itu? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Jadi untuk masuk surga melalui pintu tersebut. Spesial. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut siapapun selain orang-orang yang suka berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila semua orang yang berpuasa telah masuk, ughliq, lalu pintu itu ditutup. Pintu khusus spesial untuk orang-orang yang suka berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun
yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang suka berpuasa. Berikutnya, wujubu siyami Ramadan biru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan itu dengan melihat hilal. Jadi maksudnya di sini untuk menentukan. Kalau ditanya kapan puasa Ramadan, katanya 1 Ramadan Ustaz, betul? Ya. Betul 1 Ramadan. Nah, bagaimana menentukan 1 Ramadan? Nah, ini yang kita bahas. Di sini beliau menegaskan wajib menetapkan awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit yang menunjukkan awal bulan. Jadi bulan itu ya munculnya di awal bulan, nanti semakin tua umur bulan itu semakin besar dia. Hingga di pertengahan bulan adalah puncak dari bulan tersebut, sempurna dia. Disebut Badr. Ya, purnama. Setelah itu semakin mengecil. Ya, semakin dari 15, 16 terus mengecil-mengecil, hilang nanti dia. Menjelang habis bulannya dia hilang. Dia hilang. Atau ketika di awal malam itu sudah enggak muncul di arah. Kapan munculnya? Ketika awal bulan lagi. Ketika awal bulan lagi. Jadi bulan itu muncul semakin umur bulan itu tua, maka bulan itu munculnya nanti tengah malam gitu baru kelihatan. Kenapa? Karena bertabrakan dengan matahari. Ketika awal muncul bertabrakan matahari, sehingga munculnya setelah jam-jam 9 sudah ada di atas gitu aja kan, sudah ada di atas. Tapi untuk awal bulan itu munculnya pas di mana? Baru muncul baru kelihatan kemudian hilang lagi, masih di pinggir. Berbarengan dengan terbenamnya matahari dia masih kelihatan. Kemudian hilang lagi, ngejar matahari. Tapi keesokan harinya disimpan tinggi. Matahari turun, dia masih tinggi, semakin tinggi. Begitu terusnya. Sampai tanggal 15, matahari terbenam di barat, dia ada di timur baru muncul. Tanggal 15. Begitu seterusnya sampai akhirnya hilang. Kemudian muncul lagi dari sini. Munculnya tapi di barat itu karena matahari terbenam, kemudian dia nyusul matahari. Itu yang mungkin sedikit informasi gitu kan. Biar enggak nanti kenapa harus hilal gitu. Jadi perputaran bulan itu tidak bareng dengan matahari. Nah, syumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal sebagai penanda awal bulan. Kalau di sini awal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan maksudnya iftar di sini berfitrilah, berhari raya Idul Fitrilah. Juga karena melihat hilal sebagai tanda awal bulan Syawal. Nah, fa in gubbiya alaikumus syahru, apabila gummiya alaikum, tertutup ya, apabila bulan itu tertutup bagi kalian, tertutup sehingga nggak kelihatan, fa'udda salasina, maka hitunglah bulan itu menjadi 30 hari. 30 hari. Karena gambarnya begini ya Pak. Satu bulan Hijriyah itu antara 2. Kalau enggak 29, 30. Kalau enggak 29, 30. Tidak 28, tidak 31. Antara 29 dan 30. Nah, untuk menentukan awal Ramadan atau juga awal Syawal atau yang berkaitan dengan ibadah yang lain, awal Dzulhijjah, ya, maka dilakukan ru'yatul hilal. Kapan dilakukannya? Kapan dilakukannya? Di hari 29 bulan sebelumnya. Kan bulannya kalau nggak 29 kan 30.
maka jangan lihat di 30. Iya kan? Kelewat nanti kalau pas 29, maka dilihatnya di 29. Bila kemungkinan yang pertama. Nah, di akhir hari ke-29 bulan sebelumnya, berarti kalau mau lihat Ramadan, lihat di bulan Sa'ban, tanggal 29, akhir dari hari ke-29 bulan Sa'ban, lakukanlah ru'yatul hilal. Kapan itu? Pas matahari terbenam. Pas matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, kelihatan nggak hilal itu di sana? Kalau kelihatan, berarti sudah masuk tanggal 1. Sudah masuk tanggal 1. Ingat, awal hari itu di dalam Islam dimulai setelah maghrib, dimulai pas maghrib. Nah, ini secara Islam kita ini sudah hari Jumat. Nah, sudah hari Jumat. Nah, makanya kalau kelihatan bulan atau kelihatan hilal di 29 itu, berarti itu sudah tanggal 1 Ramadan terawih wis. Nah, sudah terawih malamnya. Mafhum lah. Tapi kalau nggak kelihatan, entah hujan, entah mendung, atau entah memang belum muncul, entah belum muncul, maka disempurnakan bulan Sa'bannya 30. Berarti malam itu masih malam 30 Sa'ban, gampang, sudah, berarti nggak usah puasa besok. Sehingga lusanya otomatis tanggal 1, nggak perlu lihat ru'yah lagi, sudah. Ngapain ru'yah lagi? Kan bulannya kalau nggak ada 9, 30, loh, nggak mungkin 31. Nah, mafhum lah. Mudah kan? Gampang. Bima yathbutu syahr. Kok masih bima yathbutu syahr ini? Tergesa-gesa kayaknya ini membahas. Dengan apa awal bulan, dengan apa ditetapkannya bulan tersebut? Maksudnya bagaimana kita menetapkan masuknya suatu bulan atau masuknya awal bulan? Ya kayak tadi sebelumnya. Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Oh, jamil. Ini yang tambahannya. Untuk menentukan awal Ramadan, ya, boleh dengan yaitu dengan melihat hilal, tetap dengan melihat hilal meskipun hanya satu orang. Jadi seandainya satu orang adil terpercaya, baik akhlaknya dan agamanya, ya, dia bersaksi saya melihat hilal, yaitu bersaksinya di hadapan pemerintah atau yang menjadi wakil pemerintah, nah, maka boleh diterima persaksian tersebut. Boleh persaksian diterima. Artinya seandainya satu negeri nggak ada yang melihat, hanya satu orang ini, hanya ada satu orang datang bersaksi, saya melihat, dan orang ini dikenal seorang yang adil, yaitu baik agama dan akhlaknya dan muruahnya, maka pemerintah boleh menerima persaksian orang ini meskipun sendirian, sehingga dengan persaksian itu kemudian diumumkan kepada umat bahwasanya hari ini sudah masuk Ramadan, maka bertarawih. Baik. Au ikmali iddati Sya'ban salatina yauman, atau kalau tidak ada hilal, yaitu di hari 20 Sya'ban atau di hari 20 Sya'ban, ikmalu iddati Sya'ban salatina yauman, menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. An Ibnu Umar qala tara an-nasul hilal. Dahulu pernah orang-orang itu melihat hilal. Jadi masing-masing berusaha melihat hilal untuk menentukan atau untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Lalu kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya aku melihat hilal tersebut. Fa shoma wa amaron nasa bi asyamihi. Lalu dengan persaksianku tersebut, beliau berpuasa dan menyuruh umat manusia untuk berpuasa. Nah, dari hadis ini dia adalah penegasan tentang persaksian untuk
awal Ramadan itu bisa dengan ru'yatul hilal meskipun satu orang. Dohir hadis ini hanya Ibnu Umar yang melihat. Karena Ibnu Umar mengatakan, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shama wa amara nas bisyami. Karena kalau kita kembali ke pembahasan masalah saksi, umumnya persaksian itu kan 2 orang. Umumnya persaksian itu 2 orang. Tapi untuk penentuan awal Ramadan boleh untuk persaksian hilal itu meskipun 1 orang. Fa in lam yural hilalu, apabila hilal tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kapan itu? Di malam 30 ya, atau di hari 29 Sa'ban atau malam 30 Sa'ban. Tidak kelihatan. Li ghaimin, karena mendung. Au nahwi, atau yang lainnya. Hujan deras. Nah. Atimmu iddata Sya'bana salasina yauman. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Bukan 29. Li hadis Abu Hurairah tasabiq, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah tadi. Wa ma Syawal, adapun untuk menentukan bulan Syawal, fala yathbutu duhulu illa bi syahadati itsnain. Maka tidak boleh menetapkan masuknya bulan Syawal untuk menetapkan hari Idul Fitri kecuali minimal persaksian dari 2 orang yang adil. Tidak terima kalau cuma 1. Jadi beda antara persaksian hilal untuk menetapkan awal Ramadan dan untuk menetapkan hari raya Idul Fitri. An Abdurrahman bin Zaid bin Khattab annahu khataba fil yaumil ladzi syakka fihi. Bahwasanya pernah beliau ini berkhutbah pada hari yang diragukan. Jadi atau disebut dengan Yaumus Syak. Yaumus Syak itu adalah hari ke-30 di bulan Sa'ban yang malamnya tidak kelihatan hilal. Jadi kalau kita sekarang misalkan di tanggal 29 Sa'ban, kemudian kan melihat hilal ketika matahari terbenam, hilal nggak kelihatan. Besoknya 30 ya kan? Besok 30 itu namanya Yaumus Syak. Yaumus Syak. Jadi hari tanggal 30 Sa'ban itu disebut dengan Yaumus Syak. Mahfum enggak? Nah, berarti kalau hilal kelihatan, berarti enggak Yaumus Syak. Nah, karena habis 29 langsung tanggal 1. 29 Sa'ban, hilal untuk awal Ramadan kelihatan, berarti sudah tanggal 1, tidak ada tanggal 30 Sa'ban. Nah, beliau mengatakan pernah ketika itu berkhutbah di Yaumus Syak 30 Sa'ban. Faqala ala inni jalaftu ashaba Rasulillah wa sa'altuhum. Sungguh aku dahulu banyak bermajlis dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga bertanya kepada mereka. Innahum haddatsuni anna Rasulullah qala. Mereka para sahabat-sahabat Nabi menyampaikan kepadaku, haddasa yuhaditsukallah ma yukallimu, akhbaro yukhbiru, menyampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Hilal awal apa ini? Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari raya Idul Fitri lah juga karena melihat hilal. Mana ada hilal akhir Ramadan? Hilal itu awal bulan, awal Syawal. Awal Syawal. Berarti balik bulannya nih, udah maju ke depan, balik ke belakang lagi. Akhir Ramadan. Wa ansikulaha, dan bernusuklah, maksudnya berhajilah. Ya, berhajilah laha juga karena melihat hilal. Hilal apa ini? Hilal apa? Dzulhijjah. Meskipun tanggal 10 kan menentukannya juga pakai ru'yah. Tapi ru'yahnya bukan 9, ya ru'yahnya pada awal Dzulhijjah itu, sehingga diketahui nanti. Makanya biasanya perselisihan Indonesia sama
Saudi itu kan ketika menentukan awal Dzulhijjah tadi. Jadi jauh-jauh wes, aduh nggak sama, nggak bareng gitu kan. Nggak bareng hari raya kita dengan Saudi, bisa begitu. Fa in gumma alaikum. Jadi setelah Rasulullah menetapkan bahwasanya untuk menentukan awal bulan yang ada syariat ibadah berkaitan dengan tanggal di sana, itu dengan melihat hilal, lalu beliau mengatakan apabila tidak terlihat hilal, fa in gumma alaikum, apabila tertutup hilal itu dari kalian sehingga kalian tidak bisa melihatnya, fa atimmu salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan yang sebelumnya menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru, apabila ada dua orang bersaksi, apabila ada yang bersaksi, dua saksi muslim, maka berpuasalah dan berhari raya Idul Fitrilah. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua saksi. Untuk apa? Untuk puasa dan untuk hari raya. Baik, untuk hari raya sepakat. Dua saksi. Bagaimana dengan yang puasa? Kan ada dua dalil. Yang tadi mengatakan satu cukup, yang ini dua. Mana yang lebih kuat? Gimana caranya? Gimana? Mana yang lebih kuat ini? Yang satu apa yang dua? Enak yang dua, banyak yang dua. Yang dua yang satu. Ya, antum suka yang banyak atau sedikit? Tergantung ya, kalau tugas sedikit. Kalau makan banyak. Ini tidak tabrakan ya, tapi bisa dikompromikan. Hadis yang kedua itu lebih dikhususkan dengan hadis yang pertama. Kalau kita katakan minimal satu, apa kalau yang bersaksi dua salah? Nggak salah, lebih kuat, begitu lah. Seandainya yang bersaksi tiga salah, nggak salah, tapi benar. Tapi kalau minimal dua, kemudian yang bersaksi cuma satu, diterima nggak? Nggak diterima persaksiannya. Nah, mafhum? Jadi nggak tabrakan, tapi bisa dikompromikan. Al-jam'. Jadi kalau ada dalil, dua dalil, kelihatannya tabrakan, maka yang dilakukan pertama kali usahakan dikompromikan. Al-jam'u aula minat tarjih. Ya, mengkompromikan lebih diutamakan, diambil, didahulukan daripada menguatkan salah satunya. Ya, sebisa mungkin. Nah, sedikit lagi lah. Faqauluhu tanbihun, tanbih. Tadi sudah Anda jelaskan, tanbihun. Wa man ra'al hilala wahdahu. Nah, ini penting nih. Setelah dijelaskan tadi bahwasanya untuk menetapkan puasa dengan ru'yatul hilal meskipun satu orang dengan cara dia sampaikan itu kepada pemimpin, karena kaitan dengan puasa itu hanya pemimpin atau yang menjadi wakil yang ditunjuk oleh pemimpin, laporkan di situ, bukan sendiri-sendiri, tidak, tapi dia yang melihat, dia sampaikan persaksiannya kepada pemimpin tadi. Kemudian pemimpinlah yang memutuskan apakah hari itu puasa atau tidak. Sebagaimana juga hari Raya Idul Fitri. Persaksian bukan sendiri-sendiri, tapi dipersaksikan di hadapan pemimpin. Mau terima atau tidak itu hanya pemimpin. Tadi itu hanya kriteria. Seandainya untuk puasa satu orang saja bisa diterima, tapi itu juga kembali pada pemimpin. Loh, saya sudah saksi, tapi ente siapa? Gitu kan? Ente nggak terkenal ente, kan begitu kan? Kan kembali ke pemimpin. Terpercaya apa enggak? Kan kembali ke pemimpin. Tapi intinya minimal satu itu bukan harus diterima, bisa diterima. Tapi untuk Hari Raya Idul Fitri minimal dua. Artinya sehebat apapun seorang kalau sendirian ditolak. Ya, itu nanti masalah saksi seperti saksi saksi ketika nuduh zina itu yang harus 4, itu ketat itu. Harus 4.
Seandainya 3, wah ini kan 3, nggak ada satu lagi. Makanya ada sebuah hadis yang masyhur berkaitan dengan ini, ya, berkaitan di mana ada di antara sahabat kemudian dicambuk gara-gara menuduh zina, hanya gara-gara persaksiannya kurang 1 orang. Jadi awalnya 4 sudah lengkap nih, di zamannya Umar bin Khattab. Cuman yang salah satu ini ragu, sehingga mundur. Cambuk yang 3. Cambuk kena hukum qadzaf. Itu. Masyhur hadisnya. Dan salah satu yang dicambuk adalah sahabat. Jadi sahabatnya dicambuk bukan karena bohong, tidak. Sama orang-orang liberal, ya, liberal ini dijadikan dalil bahwasannya sahabat tidak udul. Kenapa? Karena ada sahabat yang dusta. Kenapa dicambuk dia? Padahal sebenarnya dia nggak dusta. Justru dia mempertahankan persaksiannya karena dia jujur. Saya melihat dia berzina. Jadi yang bertiga ini jelas-jelas melihat berzina. Dia dicambuk bukan karena bohong, bukan, tapi karena persaksiannya kurang 1. Jadi nggak ada yang dusta, nggak ada yang bohong. Cuman persaksiannya cuma kurang 1 gitu. Makanya justru sama Umar diminta untuk dicabut persaksiannya biar tidak dicambuk. Dia bilang, enggak, saya melihatnya, tetap saya melihatnya, saya bersaksi bahwa dia berzina. Padahal sama Umar diminta, sudah, cabut aja persaksiannya. Justru kalau dicabut malah kelihatannya malah dia yang dusta kan? Primplang kan, tadi bilangnya iya, tapi yang enggak kan malah kelihatan dusta. Tapi dia tahan, tidak dicambuk gara-gara bukan dia berdusta, tapi gara-gara persaksiannya kurang 1. Hadisnya masyhur, silakan buka. Man ra'al hilal wahdahu, apabila di antara kita melihat hilal awal Ramadan sendirian. Fala yasum hatta yasuman nas. Maka janganlah dia berpuasa sampai orang-orang juga berpuasa. Ini sekali lagi menegaskan karena puasa itu haknya pemimpin, bukan haknya individu. Kalau kita melihat kita bisa datang kepada pemimpin untuk bersaksi, silakan. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Fala yuftiru hatta yuftiru. Janganlah dia berhari Idul Fitri sampai orang-orang semua juga berhari Idul Fitri. Karena juga Idul Fitri itu haknya pemimpin. Pemimpinlah yang menetapkan. Indonesia Idul Fitrinya hari ini 1 Syawal, ya kan? 1 Syawal. Fa'an Abi Hurairah anna Nabiy qala, ini dalilnya. As-shaumu yauma tasumuna. Puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftiruna. Dan hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian berhari raya Idul Fitri, dan ini tidak akan bisa terjadi kecuali perintah dari satu komando, satu pemimpin. Wal adha yauma tudahun, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian berhari raya Idul Adha bersama-sama. Baik, gimana? Azan dulu ya. Jadi pertanyaannya kita simpan aja. Toh pembahasan juga masih panjang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.